Scam Villains Self-Saving System Chapter 59. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Setelah jeda, dia melanjutkan, kedua orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika Si Sun tidak ingin tinggal di tempatku, aku tetap berharap kau tidak pergi bersama mereka. Kedengarannya ini bukan pertama kalinya Luo Binghe bertemu dengan mereka berdua. Shen Qingqiu berkata, pernahkah kau bertemu mereka sebelumnya? Luo Binghe berkata dengan acuh tak acuh, aku pernah bertemu ular itu di Nanjiang sebelumnya. Kami bertukar beberapa pukulan dan aku hampir kalah. Aku belum pernah melihat yang satu lagi sebelumnya, tetapi aku tidak bisa mengalahkannya. Zhu Zilang lahir di Nanjiang, jadi jika seseorang berlarian ke sana, mereka tentu saja harus sedikit lebih cekatan. Tianlang Jun juga mengatakan sebelumnya bahwa tujuan awal wabah di kota Qinlan adalah untuk mengatasi kekurangan makanan di Nanjiang. Diduga bahwa Luo Binghe berkelahi dengan Zhu Zilang di Nanjiang. Namun, Zhu Zilang tampaknya tidak memberitahu Luo Binghe apa identitasnya dan tidak memperlakukan Luo Binghe sebagai tuan mudanya. Sepertinya Tianlang Jun juga tidak berniat memberitahunya. Menilai dari ini, baik ayah maupun sepupu tidak berniat untuk mengakuinya. Meskipun langkah Luo Binghe stabil, dia masih terlatih-tatih. Namun, dia terus berjalan dengan punggung lurus, bahkan tidak menopang dirinya dengan dinding. Ketika Shen Qingqiu melihat ini, dia penuh dengan perasaan campur aduk, dan dia dengan canggung ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba mengeraskan tekadnya dan mengambil langkah maju. Dia akan pergi memapa Luo Binghe ketika cahaya lilin tiba-tiba berkedip. Bagian makam sedikit meredup, dan tubuh Luo Binghe menekan ke arahnya. Namun, kali ini Luo Binghe tidak memeluknya dengan paksa, juga tidak meraba-raba. Akan tetapi, dia benar-benar jatuh ke Shen Qingqiu sebelum dia berhenti bergerak sama sekali. Setelah diombang-ambingkan selama setengah hari, Shen Qingqiu juga merasa sangat lelah. Dia tidak bisa menahan beban dua orang, dan dia jatuh ke dinding dengan suara gedebuk. Luo Binghe merosot di atasnya, lembut dan tanpa tulang, dan kepalanya terbentur dinding, menciptakan suara bergema saat benturan. Ketika Shen Qingqiu mendengar itu, jantungnya juga melonjak, giginya sakit. Dia buru-buru berdiri tegak dan memegang Luo Binghe. Setelah meraba-raba sebentar, dia berhasil meraih punggungnya. Pakaian di punggung Luo Binghe, yang basah kuyup oleh hujan hantu di Hall of Sorrow, compang-camping. Dia memeriksa bagian dalam pakaiannya. Kulit di bawah jari-jarinya terasa aneh seolah ada bekas bernanah. Itu juga sudah mulai mengeluarkan bau amis. Bagaimanapun, hujan hantu bukanlah sesuatu yang baik. Jika tidak ada orang lain yang hadir, cara yang Shen Qingqiu suka untuk membangunkan orang lain adalah pertama-tama naik dan memberi mereka tamparan kecil di kedua sisi wajah mereka. Namun, sekarang, dia bahkan belum mengulurkan tangan ketika dia merasa tidak bisa melakukannya. Jadi akhirnya, dia mengubahnya menjadi menepuk lembut pipi Luo Binghe beberapa kali. Suaranya juga tanpa sadar melembut. Luo Binghe, Luo Binghe. Mata Luo Binghe tertutup rapat. Bulu matanya bahkan tidak berkibar, dan warna wajahnya semakin merah dan tidak normal. Shen Qingqiu mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Dahi dan pipinya sama-sama panas mendidih seperti sedang demam. Namun, tidak mungkin konsep demam akan ada di tubuh Luo Binghe. Bahkan, jika ada saat-saat ketika dia terkadang menemukan dirinya dalam situasi sulit, itu tidak akan bertahan lama, dan itu tidak akan mencapai titik saat dia kehilangan kesadaran. Shen Qingqiu menyentuh tangannya, tetapi itu sedingin es. Seolah-olah kepala Luo Binghe ada di microwave dan tubuhnya ada di freezer. Shen Qingqiu meletakkan tangan di belakang kepala Luo Binghe dan memijat area yang baru saja menabrak dinding. Binghe, bisakah kau mendengarku? Tidak ada respons. Shen Qingqiu menghitung sejenak. Untuk melindungi tubuh dagingnya dan tidak membiarkannya membusuk, Luo Binghe telah menggunakan energi spiritual selama beberapa hari, dan pada akhirnya dia masih belum bisa melindunginya. Dia mengalami rasa sakit yang luar biasa pasca berlarian secara membabi buta untuk menangkap ular piton badak bulan hitam. Setelah sampai di makam suci, ia pertama kali dipukul oleh Tianlang Jun, kemudian diserang langsung oleh gelombang suara di Hall of Delight, terus dipukuli oleh Tianlang Jun, sebelum akhirnya basah kuyup oleh hantu hujan. Tidak peduli bagaimana kau memikirkannya, itu seharusnya jauh lebih serius daripada demam. Setelah Luo Binghe pingsan,
aura penindasnya kehilangan kemampuan untuk mengintimidasi. Para mayat buta yang telah menyusut ke dalam kegelapan saat itu mulai bergerak dengan gelisah lagi, mendesis saat mereka mengepung mereka. Shen Qingqiu memegang Luo Binghe, yang telah jatuh, dengan satu tangan, sementara dia menggenggam pedang Xiu Ya dengan tangan lainnya. Dengan guncangan yang hebat, pedang itu terbang keluar dari sarungnya seperti anak panah terbang dan segera menembus lebih dari selusin dari mereka. Namun, bilah pedang yang menyilaukan memantulkan cahaya dengan sangat intens. Ketika cahaya hijau dari lilin nafas terakhir memantul ke pedang, itu bersinar makin terang. Para mayat buta sangat ahli dalam mengejar cahaya dan juga menghindar dengan cepat, jadi jika dia mencoba hal yang sama lagi, itu tidak akan berhasil. Shen Qingqiu baru saja menyarungkan pedangnya dan mengembalikannya ke pinggangnya ketika beberapa tangan yang layu sudah sampai di dekatnya. Bahkan ada satu yang membentang lurus ke mata Luo Binghe. Shen Qingqiu melayangkan pukulan ledakan dengan telapak tangannya. Namun, meskipun pukulan eksplosif mudah digunakan, dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Itu menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, dan dia akan kehabisan setelah beberapa saat. Selain itu, Shen Qingqiu kembali ke mode di saat dia hanya memiliki energi spiritual senilai 2 batang sehingga dia tidak bisa bebas dari rasa khawatir seperti sebelumnya. Setelah mengirimkan sekitar 20 pukulan, dia mulai merasa lebih lemah dari yang dia harapkan. Mayat buta mendorong di lorong makam, dan dia tidak punya pilihan selain menendang masing-masing saat mereka datang. Meskipun monster-monster ini berlevel rendah, mereka tidak akan pernah berakhir, dan dia masih harus memegang Luo Binghe yang tidak sadarkan diri. Dia tersandung sekali dan untuk sesaat gagal menahannya, menyebabkan kepala Luo Binghe menabrak dinding sekali lagi. Bang! Itu terdengar sangat menyakitkan. Bermasalah, Shen Qingqiu menggunakan tangannya untuk melindungi kepala Luo Binghe. Dia meraba-raba lagi, dan dia tidak bisa menahan perasaan seolah ada benjolan besar yang membengkak. Shen Qingqiu lebih baik tidak membenturkan kepala anak ini begitu keras sehingga dia berakhir dengan masalah otak dengan demam ini dan terlempar. Setan kecil merepotkan. Jika mereka terus tinggal di lorong makam yang penuh dengan lilin nafas terakhir, mereka hanya akan menarik aliran mayat-mayat buta yang tak ada habisnya. Dia mengubah posisi dan mengangkat salah satu lengan Luo Binghe ke atas bahunya, menyeretnya ke depan dengan langkah besar. Mayat buta terlempar beberapa meter di belakang, tetapi lilin nafas terakhir terus menyala dengan nafasnya yang mendesak, menerangi bayangan mereka sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Meskipun para mayat buta tidak bisa mengejar, dia juga tidak bisa melepaskan mereka karena mereka terus mengejar dia dan Luo Binghe tanpa henti, sampai dia berbelok di sudut dan melewati ruang makam kecil. Ini kemungkinan besar juga merupakan ruang persiapan. Peti mati di dalamnya berserakan dengan sangat berantakan, dan penutup beberapa di antaranya bahkan dibalik ke tanah. Itu tidak tampak bermartabat atau mulia sama sekali. Shen Qingqiu buru-buru menyeret Luo Binghe ke dalam, memeriksa masing-masing secara bergantian. Beberapa terdapat mayat kering yang tergeletak dalam posisi aneh di dalam, tetapi ada juga yang benar-benar kosong. Suara mengidari luar ruang makam semakin dekat, dan bayangan memanjang dan berantakan di lantai terjalin dengan kacau. Shen Qingqiu melihat bahwa situasinya tanpa harapan dan melompat ke dalam peti mati batu. Dia awalnya ingin memasukkan Luo Binghe ke dalam peti mati yang berbeda, tetapi dia tidak punya waktu untuk itu lagi. Memeluk Luo Binghe dengan erat, Shen Qingqiu membalikkan mereka berdua dan mereka jatuh secara bersamaan ke dalam peti batu. Meskipun ada sesuatu yang lembut sebagai bantalan di bagian bawah, Shen Qingqiu masih mendarat begitu keras hingga dia berkunang-kunang. Luo Binghe di atas, Shen Qingqiu di bawah. Dia terjepit dengan keras, dan dia hampir tidak bisa mengatur napas. Apa yang dimakan anak ini saat tumbuh dewasa? Dia terlihat cukup kurus, jadi kenapa dia begitu berat? Setengah dari tutup peti mati tidak disegel dengan benar. Shen Qingqiu hendak mengulurkan tangan untuk menutupnya ketika cahaya hijau redup dari luar bergoyang dan banyak bayangan bengkok terpantul di langit-langit. Mayat buta telah masuk. Mereka berjalan perlahan ke ruang makam. Suara ketukan cahaya sesekali melayang, serta suara yang dibuat dari kuku tajam yang menggaruk permukaan peti batu, membuat darah Shen Qingqiu menjadi dingin. Namun, jika ada satu tempat di mana lilin nafas terakhir sama sekali tidak akan menemukannya, itu adalah di peti mati. Selama tidak ada sumber cahaya, makhluk buta ini tidak akan bisa menangkap mereka.
Shen Qingqiu tetap tenang, berbaring telentang. Luo Binghe menekan di atasnya, menghadap ke bawah, kepalanya terkubur di pundak Shen Qingqiu. Panas menyebar ke leher Shen Qingqiu, sangat panas sehingga tidak nyaman. Bahkan, dia merasa tidak nyaman, jadi Luo Binghe tentu saja lebih tidak nyaman. Untunglah tangan Luo Binghe terasa dingin dan kepalanya terasa panas. Dia mungkin hanya perlu menggunakan tangannya sendiri untuk menurunkan suhu dahinya. Shen Qingqiu berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus, dan dia akan meraih pergelangan tangan Luo Binghe dan mengangkatnya ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. 5 jari kurus dan ramping dengan kuku yang panjangnya tidak wajar muncul di atas peti mati. Mengapa mereka harus mencari dengan sangat hati-hati dan teliti? Bukankah mayat buta seharusnya memiliki IQ yang sangat rendah? Bukankah mereka mengabaikan semua yang tidak memancarkan cahaya? Shen Qingqiu tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya merah redup di samping pipinya. Dia melirik ke samping. Meskipun mata Luo Binghe tertutup, tanda iblis di dahinya sudah terwujud. Pola merah di dahinya saat ini cerah dan memudar seiring dengan napasnya. Lampu merah kemudian redup dan bersinar. Meskipun dia tahu bahwa tanda ini adalah simbol garis keturunan Luo Binghe, itu tidak harus bersinar begitu mencolok, kan? Mengapa itu terlihat sangat mirip dengan Ultraman yang akan mulai menyalakan lampu kilas flash setiap kali dia mencapai momen kritis terakhir saat melawan monster dan tidak memiliki cukup energi tersisa. Dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk menutupi tanda bencana itu. Dia tanpa sadar menoleh dengan tiba-tiba dan menempelkan bibirnya ke dahi Luo Binghe yang cerah dan bersih. Ini benar-benar terlihat seperti sedang mencium dahi Luo Binghe. Namun, tidak perlu peduli dengan detail sepele seperti itu selama keadaan tidak biasa seperti ini. Hidup mereka lebih penting. Tangan yang layu dan kering itu, dengan kuku-kuku jari yang penuh kotoran dan beberapa helai rambut melilitnya, gemetar saat perlahan-lahan meraih peti batu, meraba-raba sekeliling. Ruang di dalam peti mati itu sempit, tetapi sangat dalam. Selama mayat buta terus mempertahankan jarak ini sambil meraba-raba, masih tidak akan bisa menyentuh 2 orang di bawah. Namun, tangan ini tidak mundur sedikitpun. Saat tangannya bergerak semakin rendah, Shen Qingqiu menjadi semakin tegang. Itu akan menyentuh punggung Luo Binghe ketika Shen Qingqiu menggertakkan gigi dan mencabut tangan kanannya, yang hampir mati rasa, dan menekan area punggung Luo Binghe yang masih cukup utuh. Dengan dorongan ini, bagian atas Luo Binghe benar-benar menekannya. Awalnya, masih ada jarak kecil di antara mereka, tetapi sekarang mereka berdua pada dasarnya adalah satu orang. Dada bertemu dada, perut bertemu perut. Perut secara alami seharusnya menjadi area terlembut tubuh manusia, tetapi perut Luo Binghe menusuk dengan sangat keras ke perut Shen Qingqiu. Semakin dia menekan, semakin dia yakin bahwa perut Luo Binghe pasti 8-pack. Cukup sulit untuk membunuh seseorang. Meskipun tangan itu menghentikan sehelai rambut dari punggung Luo Binghe, tangan itu berubah arah dan mulai bergerak ke samping. Ketika Shen Qingqiu melihat bahwa itu akan menyentuh betis Luo Binghe, dia mengeraskan hatinya dan membelah kakinya, membiarkan kaki kiri Luo Binghe mendarat di antara kakinya. Dia sudah memampatkan ruang yang mereka ambil hingga minimum absolut, dia benar-benar tidak bisa mengompresnya lebih jauh. Mayat buta gemetar untuk waktu yang lama. Itu tidak menyentuh apapun, dan mundur dengan sangat lambat. Shen Qingqiu hanya mengeluarkan nafas lega ketika mayat buta meninggalkan ruang makam, menggerutu dengan ketidakpuasan, dan seluruh kerumunan pergi. Posisi mereka saat ini benar-benar terlalu tidak pantas. Jika seseorang menjulurkan kepalanya dan melihat mereka, mereka akan berpikir bahwa Shen Qingqiu adalah seseorang yang terbakar dengan hasrat, memegang Luo Binghe dengan kuat tanpa ada niat untuk melepaskannya seperti dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekannya ke pelukannya. Dia akan mendukung Luo Binghe dan duduk ketika sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam ruang makam. Bersantai begitu awal, bukankah ini terlalu cepat? Suara itu sudah tua, nadanya mencibir. Shen Qingqiu segera mengambil pedang Xiuya dan membalik, menekan Luo Binghe di bawahnya. Dia duduk, memegang pedang di depannya, penuh kewaspadaan. Siapa? Mayat buta sudah lama pergi jauh. Ruang makam benar-benar kosong, tidak ada apa-apa selain peti mati batu yang sedingin es. Jangan katakan padanya itu adalah mayat lain yang dihidupkan kembali dari peti mati. Dia baru saja memeriksa mereka semua pada dasarnya adalah mayat kering. Suara ia berbicara lagi. Jika aku tidak ingin kamu melihatku,
maka kamu tidak memiliki harapan untuk melihatku bahkan jika kamu membalikkan seluruh makam suci. Ketika Shen Qingqiu mendengar itu, dia merasa suara ini sangat familiar. Dia pasti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, dan tidak hanya sekali. Dengan kilatan cahaya spiritual, dia menyarungkan pedangnya dan berkata, karena itu hanya penatua iblis mimpi, tidak perlu membuat pertunjukan. Dia baru saja selesai berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di tengah ruangan dengan pakaian mewah, matanya seperti elang. Dia duduk bersila di atas peti mati dan menatap dengan tinggi ke arah Shen Qingqiu. Kamu sebenarnya masih mengingatku. Shen Qingqiu, karena penatua iblis mimpi telah muncul di depanku, maka aku pasti sedang bermimpi sekarang. Sebelumnya, iblis mimpi hanya bisa muncul sebagai bola kabut hitam di alam mimpi, tapi sekarang, dia bisa berubah menjadi bentuk manusia. Sepertinya dia telah pulih dengan cukup baik setelah meminjam tubuh Luo Binghe. Ketika Shen Qingqiu melihat bahwa pendatang baru itu adalah kakek tua yang pasti akan berdiri di sisi Luo Binghe, dia benar-benar santai. Iblis mimpi mengendus. Namun, kesulitan yang kalian berdua hadapi saat ini bukanlah mimpi. Shen Qingqiu, apakah mungkin untuk meminta bantuan penatua iblis mimpi untuk memasuki alam mimpi Luo Binghe dan membangunkannya? Iblis mimpi berkata, aku tidak bisa membangunkannya. Shen Qingqiu menjadi sedikit panik dan dia hampir berseru, mengapa tidak? Apakah otak Luo Binghe sudah rusak karena demam? Iblis mimpi berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak bisa masuk. Roh primordial bocah ini sedang dalam kekacauan. Itu benar-benar kosong dengan lapisan kabut tebal, dan dia jatuh ke dalam mimpi yang dia tidak bisa bangun. Aku hanya pernah menghadapi situasi seperti ini dalam mimpi dua jenis orang sebelumnya. Salah satunya adalah mereka yang berada di ambang kematian karena penyakit serius. Sepertinya dia tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Namun, jika jenis pertama sudah di ambang kematian karena penyakit serius, jenis kedua tidak bisa lebih buruk lagi. Shen Qingqiu bertanya dengan sabar, lalu kemungkinan lainnya. Orang yang cacat intelektual. Iblis mimpi mengoceh, melayani bocah ini dengan benar. Dalam 5 tahun terakhir, dia membuang-buang energinya untuk memanggil jiwa sepanjang hari dan dengan sembrono membantai ciptaannya sendiri di alam mimpinya di malam hari. Saya sudah lama menginstruksikannya bahwa melakukan itu sama saja dengan menghancurkan roh primordialnya sendiri. Cepat atau lambat, hari ini akan datang. Untuk menjaga tubuh benih Anda selama beberapa hari terakhir ini, dia menyia-nyiakan energi spiritualnya, dan pedang iblis hati itu hanya menunggu kesempatan untuk memberontak. Terlebih lagi, dia dengan paksa membobol makam suci, dan berhadapan langsung dengan keturunan paling berbakat yang telah dilihat ras iblis selama beberapa generasi. Shen Qingqiu mencengkeram pedang Xiuya begitu erat hingga terasa sakit. Dia kembali menatap Luo Binghe, yang terbaring tak sadarkan diri di peti mati, dan berkata, tetua juga tidak punya cara untuk membangunkannya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Shen Qingqiu menangkupkan kedua tangan untuk menghormatinya lalu berbaring diam di peti mati. Iblis mimpi mengangkat alis. Apa yang sedang kamu lakukan? Shen Qingqiu menjawab, tidur. Sampai aku bangun. Pembuluh darah di kepala iblis mimpi menggembung. Kamu berani mengabaikanku. Shen Qingqiu menutup matanya. Karena penatua sudah mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun, tentu saja, saya hanya dapat menunggu sampai saya dapat bangun dan dengan aman membawanya keluar. Iblis mimpi mendengus. Area terlarang klanku, Holy Mausoleum, sangat berbahaya. Ada juga 2 karakter merepotkan yang menunggumu. Kau sendiri tidak bisa melindunginya. Itu benar, sangat benar. Shen Qingqiu membuka matanya dan menghela nafas. Tapi sekarang, selain aku, si Zunnya, siapa lagi yang bisa melindungi, atau harus kubilang, akan melindungi Luo Binghe. Emosi kacau datang kental dan cepat. Pikiran Shen Qingqiu bergejolak, tetapi dia sangat yakin tentang satu hal, tidak peduli apa, dia tidak bisa meninggalkan Luo Binghe untuk mati di sini. Iblis mimpi berkata dengan dingin, setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya bersedia untuk mengakui sekali lagi bahwa bocah ini adalah muridmu dan bahwa kamu adalah si Zunnya. Shen Qingqiu, ini memang sudah sangat lama. Dia masih menunggu iblis mimpi untuk terus mengejeknya secara misterius, tetapi lelaki tua itu tiba-tiba menghela nafas. Dia berkata,
Jika bocah ini bisa bangun dan mendengar apa yang baru saja kau katakan, aku ingin tahu betapa bahagianya dia. Kakek, tidak bisakah kamu tidak berbicara begitu muram pada setiap kalimat? Wajah Shen Qingqiu penuh dengan garis hitam. Apa maksudnya, jika dia bisa bangun? Nada tidak pasti tentang hidup atau mati semacam ini hanya membuatnya semakin tidak nyaman. Oke. Kemarahan iblis mimpi tiba-tiba melonjak, dan dia berteriak keras. Aku jelas Sifu anak nakal ini, berapa banyak hal yang telah aku ajarkan padanya. Hah, kemampuan untuk mengetahui segalanya di bawah langit, metode untuk mengendalikan hati orang. Tapi dia menolak memanggilku Sifu, semua yang dia katakan adalah, tetua, tetua. Kau hanyalah seorang kultivator biasa yang mengajarinya beberapa gerakan pertempuran dangkal dan 1 atau 2 metode kultivasi mental kasar, tetapi dia mengejarmu sambil menangis dan memanggil Shizun. Ini menyebalkan. Dia sudah lama menahan amarahnya, dan sekarang ketika dia melihat mereka berdua terbaring di peti mati yang sama, dia menemukan adegan itu semakin menyinggung. Matanya yang lama hampir menjadi buta karenanya, dan dia sangat tidak senang, jadi dia sangat kesal. Shen Qingqiu juga tidak senang. Dia kesal karena iblis mimpi yang menyebut teknik pedang gunung Changqiong merupakan gerakan pertempuran yang dangkal. Dia akan melawan ketika iblis mimpi mulai berjalan bolak-balik melintasi peti mati, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan gelisah, jika aku diam-diam melenyapkanmu saat itu di alam mimpi, kejadian seperti ini tidak akan terjadi hari ini. Bocah ini awalnya memiliki bakat dengan prospek besar di depannya, tetapi saat dia bertemu denganmu, dia menjadi tidak berguna yang hanya membuat orang marah. Dia dengan keras kepala terus melakukan tindakan di depan Anda juga, berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Jika itu terserah aku, dia harus membunuhmu. Membuat keributan seperti itu, bimbang di antara keduanya itu benar-benar membuat seseorang marah ketika mereka melihatnya. Shen Qingqiu benar-benar ingin menutupi telinganya dan menutup mulut orang itu. Dia melirik wajah Luo Binghe yang tertidur nyenyak, dan gambar tangisan Luo Binghe melintas di benaknya sebentar sebelum dia segera membuang muka. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tetua, tidak baik mengatakan hal seperti ini di depan saya, bukan? Apakah kamu sudah selesai memarahi sekarang? Jika ya, bisakah kamu membiarkan aku bangun? Iblis mimpi masih memiliki keluhan. Bangun, bahkan jika kau bangun, kau tidak akan tahu bagaimana cara keluar. Pintu masuk yang dia buka sudah ditutup. Shen Qingqiu, mengapa saya tidak bisa membukanya lagi? Bolehkah saya meminta agar penatua memberitahu saya arah mana yang harus saya masuki ke tempat Luo Binghe menerobos penghalang menggunakan ular piton badak bulan hitam? Tatapannya tertuju pada pedang iblis hati di pinggang Luo Binghe. Pintu masuk yang baru saja dibuka pasti masih lemah. Jika dia menggunakan pedang Shinmo untuk menebasnya lagi, mungkin dia bisa membukanya lagi. Iblis mimpi mengikuti pandangannya. Dia jelas mengerti tapi tidak yakin. Pedang ini belum tentu memungkinkanmu untuk menggunakannya. Tentu saja, Shen Qingqiu juga mengetahui hal ini. Dia diam-diam mengatupkan giginya dan berkata dengan berat, tidak ada pilihan lain. Saya masih harus mencoba. Ketika dia bangun, dia masih terbaring di peti mati batu, dan Luo Binghe juga masih berbaring dengan patuh di atasnya, memegangnya erat-erat. Syukurlah, roh iblis mimpi tua yang mengganggu itu akhirnya setuju untuk melepaskannya. Shen Qingqiu hendak duduk dalam satu gerakan ketika kaki kanannya tiba-tiba tampak menyentuh sesuatu yang menusuk dengan kaku ke paha bagian dalam. Shen Qingqiu mengira itu adalah gagang pedang pada awalnya, dan dengan linglung mengulurkan tangan untuk mendorongnya ke samping. Dia baru saja menyentuhnya ketika pengumuman sistem tiba-tiba meledak. Yo! Poin keren plus 1000 selamat atas pencapaian, pengembangan hubungan fisik. Segera, tubuh Shen Qingqiu juga menegang menjadi mayat kering. Pengembangan hubungan fisik, apa itu tadi? Dia menunduk lagi. Baru setelah itu dia menemukan bahwa, gagang pedang, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Pilar langit, itu adalah pilar langit, Shen Qingqiu ingin membunuh seseorang dan kemudian bunuh diri. Setelah berputar-putar dalam kebingungan untuk beberapa saat, dia menepuk wajahnya, menenangkan dirinya sendiri dalam pikirannya, tidak ada pembeda antara siang atau malam di makam suci, jadi mungkin sekarang di luar pagi. Itu adalah fenomena biasa, fenomena fisiologis biasa. Ini akan hilang dengan sendirinya, Secara umum, begitulah cara kerjanya.
Tapi mengabaikannya seperti ini juga tampak terlalu menyedihkan. Bahkan jika itu menyedihkan, tidak ada yang bisa dilakukan. Ini tidak seperti dia bisa membantunya menggosoknya dalam keadaan seperti ini, kan? Jika dia berpura-pura tidak melihatnya, dia harus dimaafkan, kan? Akhir chapter 59. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.